Nah, dengan banyaknya data yang harus kita cek gitu ya, bagaimana untuk melihatnya gitu. Di sini ada cara cepatnya gitu ya. Ini kita tutup dulu. Untuk cara cepatnya, mengecek data siswa untuk kelas akhir gitu ya, langsung saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Belajar, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Nah, kali ini kita akan membahas seputar pendataan EMIS dan juga PDUM ya. Baru-baru ini mendapatkan surat edaran yaitu dari Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, bahwa tertanggal 25 Oktober di sini tahun 2022 yang pada intinya pada edaran ini mengatakan untuk persiapan pendataan peserta ujian madrasah, maka Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan akan melakukan pendataan melalui aplikasi PDUM yang sinkron dengan aplikasi EMIS. Untuk pendataan ini dimulai tanggal 1 November sampai dengan 31 Desember 2022. Nah, Sobat Belajar, sebelum kita masuk di aplikasi PDUM untuk sinkron datanya, terlebih dahulu yang harus kita cek itu adalah di EMIS-nya. Data di EMIS-nya untuk kelas akhir itu sudah valid apa belum, sehingga ketika kita sudah cek EMIS-nya, baru kita sinkron di PDUM. Nah, langsung saja kita periksa dulu di EMIS-nya. Silakan login dulu menggunakan akun operator di EMIS. Nah, Sobat Belajar, ketika kita sudah login ke EMIS-nya, nanti kita akan menjumpai notifikasi seperti ini, terdapat pengumuman gitu ya. Kemudian di sini ada isinya, dengan hormat, kami memohon seluruh pihak, terutama pihak madrasah, baik kepala madrasah, kemudian ini untuk mendukung pendataan siswa kelas akhir. Sebelum sinkron itu kita harus memperhatikan data-data pokok, seperti detail siswa, kelengkapan rombelnya atau rombongan belajarnya, dan sebagainya gitu ya. Dengan banyaknya data yang harus kita cek gitu ya, bagaimana untuk melihatnya gitu. Di sini ada cara cepatnya gitu ya. Ini kita tutup dulu. Untuk cara cepatnya mengecek data siswa untuk kelas akhir gitu ya, langsung saja kita fokus di menu sebelah kiri, kita pilih yang monitoring, kemudian kita pilih yang data siswa gitu ya. Di pilihan tingkat ini kita pilih yang siswa kelas 6 gitu ya. Nah, Sobat Belajar, bisa kita lihat di sini untuk keterangannya ini sudah hijau semua ya. Ada hijau, ada yang biru gitu ya. Ini sudah aman berarti ya. Yang penting jangan merah gitu. Kalau merah berarti datanya masih salah atau kurang lengkap. Jadi perlu dibenahi. Jadi kita scroll ke bawah. Oke, karena ini masih ada data lagi di sampingnya. Jadi ini kita geser sini, oke. Nah, kita bisa lihat di sini seluruh datanya sudah hijau dan sudah biru gitu ya. Jadi tandanya sudah aman gitu. Yang penting tidak berwarna merah. Kalau merah berarti itu belum lengkap atau ada data yang salah sehingga perlu dibenahi gitu ya. Jadi Sobat Belajar, saya ingatkan kembali, sebelum kita pergi ke aplikasi PDUM-nya, terlebih dahulu dicek dulu di EMIS-nya. Data untuk kelas akhirnya ini datanya sudah valid apa belum gitu ya. Usahakan di sini semuanya sudah berwarna hijau atau biru gitu ya. Maka data kita sudah bisa kita sinkronkan di aplikasi PDUM-nya. Berikutnya, jika sudah valid semua, kita langsung pergi saja ke aplikasi PDUM. Untuk alamatnya seperti ini, pdum.kemenag.go.id. Jika sudah, silakan kita login. Untuk username ini menggunakan NSM Madrasah ya. Kemudian jika sudah, kita login. Nah, Sobat Belajar, bisa kita lihat di dashboard utamanya PDUM masih 0 ya semuanya. Kemudian di dashboard utama juga ada pengumuman ini, pendataan siswa tingkat akhir tahun 2022-2023 ya. Oke, nanti bisa Sobat Belajar baca. Berikutnya kita fokus di menu sebelah kiri. Untuk data lembaga ini masih sama. Nanti misalkan ada pergantian pengurus, misalkan pergantian kepala madrasah, nanti silakan diganti di sini gitu ya. Tapi kalau masih sama ya biarkan saja. Berikutnya kita pergi ke data siswa.
Nah, di sini masih kosong karena kita belum melakukan sinkronisasi. Untuk melakukan sinkron, kita klik tombol sinkron yang berwarna ungu. Kita klik. Oke, tunggu sebentar, proses sinkronisasinya sedang berlangsung. Nah, sudah berhasil ya. Nah, jika sudah berhasil sinkron, maka nanti siswanya akan tampil di sini ya. Dan di sini juga ada tombol update. Apabila nanti ada pembaruan data, nanti bisa diupdate di sini. Kemudian di sini juga ada tombol hapus semua apabila ingin menghapus siswa gitu ya. Kemudian berikutnya kita cek kelengkapannya di menu sebelah kiri ini. Oke, kemudian jika ingin melihat seluruh siswa di menu pilihan show ini, silakan dipilih agar nanti bisa tampil seluruh siswanya. Kemudian silakan dicek dulu sudah tercentang hijau semua apa belum. Jika sudah tercentang hijau semua dan dirasa sudah valid dan sudah benar datanya, maka silakan nanti untuk madrasah bisa langsung klik ajukan validasi ini gitu ya. Nah, kalau sudah diajukan validasi ini, nanti tinggal menunggu saja untuk di ACC oleh admin kabupaten dan juga admin provinsi gitu ya. Sebelum diklik ajukan ini, mohon diperiksa dulu ya datanya sobat belajar. Dipastikan dulu ketika sudah benar-benar valid dan sudah benar-benar fix, baru nanti diajukan validasi ini gitu ya. Karena jika sudah diajukan validasi, maka operator madrasah tidak dapat melakukan edit data lagi gitu ya. Nah, sobat belajar, cukup sekian cara sinkronisasi untuk kelas akhir di PDUM gitu ya. Jangan lupa untuk di like, untuk di subscribe, dan dinyalakan lonceng notifikasinya agar nanti ketika ada update video terbaru, Bapak Ibu bisa menjadi orang pertama yang mengetahuinya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.